Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Untuk itu, kita perlu mengetahui apakah negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham hukum, dapat dilihat dari 3 prinsip dasar, yaitu superasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum. Setiap negara hukum akan memiliki ciri-ciri di mana adanya jaminan hak-hak asasi manusia, adanya kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka, serta legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah maupun warga negara dalam bertindak harus sesuai dengan atas dan melalui hukum. Dengan begitu, negara Indonesia memiliki aturan-aturan tertulis yang digunakan untuk mengatur dan menciptakan ketertiban bagi masyarakatnya. Aturan-aturan yang dirumuskan ke dalam bentuk peraturan dalam penegakannya diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Setelah kita mengetahui negara Indonesia adalah negara hukum, maka kita dapat mengetahui apa itu kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Fernando Emanuel bahwa kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak multitafsir, dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Perlu diketahui, negara Indonesia merupakan penganut sistem hukum Eropa kontinental yang diderivasi dari negara kolonial pada era penjajahan. Hukum tertulis merupakan khas dari Eropa kontinental dengan gronom. Maka dari itu, Eropa kontinental sangat kental dengan unsur kepastian hukum. Namun, Indonesia juga menganut sistem hukum Anglo-Saxon, adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Dapat diartikan sebagai hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia, hakim tidak dapat menolak perkara yang masuk dengan alasan tidak ada hukumnya, namun tetap mengacu pada hukum tertulis. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis berisi aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama antar individu maupun hubungan dengan masyarakat. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai kesebandingan hukum. Masalah keadilan atau kesebandingan merupakan masalah yang rumit yang dapat dijumpai hampir pada setiap masyarakat termasuk Indonesia. Hal ini terutama disebabkan pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum mempunyai 2 tugas utama, yakni mencapai suatu kepastian hukum bagi semua warga masyarakat dan yang kedua mencapai kesebandingan bagi semua warga masyarakat. Seringkali kedua tugas tersebut tidak dapat ditetapkan sekaligus secara merata. Hal ini misalnya ditegaskan pula oleh tokoh sosiologi yang bernama Max Weber yang membedakan substantif rationality dari formal rationality. Dikatakan bahwa sistem hukum barat mempunyai kecenderungan untuk lebih menekankan pada formal rationality. Artinya, penyusunan secara sistematis dari ketentuan-ketentuan semacam itu sering sekali bertentangan dengan aspek-aspek dari substantif rationality, yaitu kesebandingan bagi warga-warga masyarakat secara individual. Masalah kepastian hukum maupun kesebandingan hingga kini masih merupakan masalah yang sulit dipecahkan di Indonesia, yang masih mengalami transformasi di bidang hukum sejak tahun 1942. Sejak tahun tersebut, tidak saja banyak pula keputusan pengadilan yang menyimpang dari jurisprudensi zaman kolonial. Walaupun demikian, masih banyak produk hukum dari zaman kolonial yang berlaku secara tegas maupun samar-samar, dan kalaupun ada yang telah dihapuskan, masih sulit untuk sekaligus menghapuskan alam pikiran lama yang masih berorientasi pada sistem hukum yang lama. Periode 1960 sampai 1965 ditandai dengan menurunnya nilai hukum sehingga warga masyarakat mulai pudar kepercayaannya terhadap hukum. Kegagalan dalam hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada di negara ini.
Salah satu permasalahan ketidakadilan hukum di Indonesia yaitu kasus selebgram Rahel Fenya. Ia kabur dari proses karantina atau tidak mengikuti protokol sehabis pulang dari luar negeri yang dinilai tidak adil oleh masyarakat. Karena Rahel Fenya sendiri divonis 4 bulan penjara dengan denda 50 juta. Namun, majelis hakim memutuskan tidak memenjarakan perempuan 26 tahun tersebut lantaran dinilai sopan dan kooperatif selama penyelidikan. Sementara, tepat pada tahun 2015 silam, Nenek Asyani dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan karena disebut mencuri 7 batang pohon jati milik PT Perhutani. Ia juga dituntut membayar denda 500 juta dengan subsidiar 1 hari 1 hukuman percobaan. Hal ini tampak sangat jelas sekali perbandingan antara kasus Rahel Fenya dengan kasus Nenek Asyani yang menjadi perbandingan dari keputusan hakim. Hal ini membuktikan bahwa hukum yang ada di Indonesia tumpul ke atas dan runcing ke bawah, sehingga ketidakadilan ini sangat terlihat begitu jelas. Untuk itu, kita sebagai generasi muda harus mampu belajar dengan giat, menjadi pribadi yang baik untuk merombak ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Sekian dari pemaparan materi saya. Thanks for watching.